Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naura Novia dari kelas A Kepemimpinan dengan presensi 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dan pemberdayaan anggota. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu model keputusan normatif. Apa model keputusan normatif itu? Model keputusan normatif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada apa yang seharusnya dilakukan oleh para pembuat keputusan sehingga diperolehlah sebuah keputusan yang rasional. Model normatif ini untuk menerangkan dan juga untuk memprediksi sebab dan akibat suatu tindakan kebijakan dan juga mengandung aturan atau acuan tentang bagaimana cara mengoptimalkan pencapaian suatu manfaat tertentu. Model normatif yang sering digunakan untuk kebijakan publik antara lain yaitu model kualitas pelayanan publik. Misalnya, pelayanan KTP yang harus diselesaikan dalam waktu 3 hari, tingkat daya saing bangsa, dan kualitas lembaga PT di Asia. Penerapan keputusan adalah tingkat komitmen untuk mengimplementasikan keputusan secara efektif. Penerimaan menjadi penting ketika keputusan harus dibuat oleh bawahan atau berimplikasi pada motivasi kerja mereka. Dalam beberapa kasus, pengikut sangat termotivasi untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh pemimpin karena jelas menguntungkan mereka atau karena pemimpin menggunakan taktik pengaruh untuk mendapatkan komitmen, kesimpulan mereka untuk keputusan itu. Namun, bawahan tidak boleh menerima keputusan otokratis karena alasan lain. Misalnya, bawahan mungkin tidak ingin dikonsultasikan. Mereka mungkin tidak memahami alasan pengambilan keputusan, dan mereka mungkin menganggapnya merugikan kepentingan mereka. Asumsi dasar model ini adalah bahwa partisipasi meningkatkan penerimaan keputusan jika belum tinggi, dan semakin besar pengaruh bawahan dalam pengambilan keputusan, semakin termotivasi mereka untuk bertindak sukses. Dengan demikian, penerimaan keputusan cenderung lebih besar untuk pengambilan keputusan umum daripada untuk konsultasi dan konsultasi daripada untuk keputusan otokratis. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai perceived improvement. Syarat pemberdayaan psikologis menggambarkan bagaimana motivasi intrinsik dan self-efficiency orang dipengaruhi oleh perilaku kepemimpinan, karakteristik pekerjaan, struktur organisasi, dan juga kebutuhan dan nilai-nilai mereka sendiri. Teori pemberdayaan psikologis berusaha menjelaskan kapan dan mengapa upaya memberdayakan orang cenderung berhasil. Praktik partisipatif dan program keterlibatan karyawan tidak serta-merta mengurangi perasaan tidak berdaya atau membuat orang merasa bahwa pekerjaan mereka bermakna dan pekerjaan mereka itu berharga. Unsur-unsur yang menentukan pemberdayaan psikologis telah diusulkan oleh berbagai sarjana. Tetapi sampai saat ini tidak hanya ada penelitian terbatas tentang pertanyaan ini. Sebuah studi oleh Spreitzer pada tahun 1995 menemukan dukungan untuk proposisi bahwa pemberdayaan psikologis mencakup 4 elemen yang menentukan. Yang pertama yaitu makna, yang kedua penentuan nasib sendiri, yang ketiga efikasi diri, dan yang keempat itu dampak. Pemberdayaan lebih akan terasa ketika isi dan konsekuensi pekerjaan konsisten dengan nilai-nilai seseorang. Orang tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan bagaimana dan kapan pekerjaan itu dilakukan. Orang tersebut memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi untuk dapat melakukan secara efektif. Dan orang percaya adalah mungkin untuk mempengaruhi peristiwa dan hasil penting. Teori dan penelitian tentang pemberdayaan psikologis membuktikan bahwa kepemimpinan partisipatif dan delegasi bukanlah satu-satunya jenis perilaku kepemimpinan yang dapat membuat orang merasa diberdayakan. Jenis perilaku kepemimpinan lainnya dapat secara langsung mempengaruhi pemberdayaan psikologis. Dan perilaku ini juga dapat meningkatkan efek kepemimpinan partisipatif dan delegasi. Misalnya, pemimpin dapat mendorong bawahan untuk melihat masalah sebagai peluang, mendorong pemikiran inovatif, bertindak mendukung ketika bawahan putus asa, menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk menangani masalah dalam pekerjaan, dan juga menghilangkan hambatan birokrasi yang tidak perlu. Seorang pemimpin yang menginginkan bawahan lebih berdaya juga harus menghindari sikap defensif ketika bawahan mempertanyakan usulan dan keputusan pemimpin. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.